Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all of my dear students. How are you doing today? I really hope that you are all healthy, in a very good condition, and in Allah's protection. So dears, cheer up for our lesson today. We will continue our discussion about recontext, so get yourself ready. Okay, as last week we have discussed about the structure of recontext itself, the differences between recontext and narrative text. Ya kan, kita minggu lalu sudah bahas tentang perbedaan recontext dengan narrative text, lalu strukturnya. Nah, salah satu ciri-ciri ya karakteristiknya itu adalah strukturnya. Nah, hari ini kita bahas yang language features-nya, unsur kebahasaannya dari recontext itu sendiri. Nah, secara umum generally there are 5 language features that is used in the recontext. Yeah, the first is the use of past tenses using temporal sequence. Focus on specific participants, conjunctions, and action verbs. Yeah, last week I have talked about this a little, so today we will discuss about this all more deeply. Okay, so get yourself ready. Okay, the first language features of recontext is the use of past tenses ya. Penggunaan past tenses di dalam kalimat recontext. Past tenses itu banyak ya. Past tenses itu bisa simple past tense, bisa past continuous tense, bisa past perfect tense, bisa past perfect continuous tense. Pokoknya semua yang past, kecuali yang present gitu ya. Nah, kenapa Miss? Kenapa ini bisa terjadi? Ya tidak melulu dia menggunakan past tense, tapi dia waktunya pas, sudah lampau ya, karena menceritakan kita kan ini fokusnya recontext-nya ke biografi ya. Kita menceritakan tentang kehidupan seseorang di masa lampau ya, gitu, tentang data, biodatanya, tentang perjalanan hidupnya yang telah terjadi di waktu yang sudah lewat, maka dia waktunya itu past. Nah, tidak melulu menggunakan simple past tense. Dia bisa saja past continuous tense, bisa past perfect tense, dan bisa past perfect continuous tense gitu ya. Nah, you have to remember that. Okay, so now we will together analyze this recontext ya. Kita akan bersama-sama menganalisis recontext yang sudah Miss sajikan di sini. So pay attention to the bold words ya. Perhatikan yang kata yang sudah Miss tebalkan. Nah, ini adalah penggunaan past tense ya. Kita analisis apakah di sini seluruhnya melulu menggunakan simple past tense atau ada past tense yang lain atau tenses yang past bentuk lain gitu. Misalnya dia past continuous atau past perfect. We don't know ya kan. Jadi kita analisis dulu. Nah, di sini sudah Miss analisis, kita perhatikan satu-satu. Di sini ada was, di mana to be bentuk kedua, di mana rumus past tense itu sendiri adalah subject plus verb to plus object complement ya kan. Nah, pasti dia menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua, atau to be-nya pun dalam bentuk kata kerja kedua gitu ya. Nah, jadi di sini ada to be bentuk kedua, berarti dia simple past tense. Simple past tense di sini. Sudah satu simple past tense. Nah, di sini juga ada simple past tense was ya. Was, were itu adalah bentuk to be bentuk kedua ya. Auxiliary verb dia, termasuk auxiliary verb. Lalu ada di sini was juga, ada ordered. Nah, ini adalah verb to ya, verb to dari order. Nah, ordered. Lalu ada strengthened ya, menguatkan artinya ya. Strength itu kekuatan ya, kelebihan gitu, ditambah ed. Lalu ini juga ada was, ada began ya, began. Lalu ada ini kata kerja bentuk kedua dari kata kerja kedua dari begin ya, begin, began, began. Oke.
Lalu ada to be bentuk kedua, was lagi, ada retired, died, recognized, dan was. Nah, ini semua ternyata penggunanya simple past tense ya. Tidak ada past continuous tense ya kan? Tidak ada to be setelah to be diikuti oleh verb ing ya kan? Lalu juga tidak ada setelahnya diikuti oleh verb 3. Tidak ada juga. Berarti the conclusion is this text ya about General Sudirman is used simple past tense in these sentences ya. Oh ya, jadi kesimpulannya adalah in conclusion, in this recount text about General Sudirman used all simple past tense gitu ya. Oke, nanti kita buat tabel. I will guide you. Miss akan pandu kamu untuk buat tabelnya, tabel analisisnya ya. Oke, next. Nah, lalu unsur kebahasan dari recount text yang kedua itu adalah use specific participant. Jadi menggunakan specific participant ya. Orangnya itu spesifik. Kalau yang dibahas si anu aja di dalam teks itu, maka sampai ke akhir teks juga ke akhir kalimat sampai habis hanya membahas si anu, nggak yang lain-lain gitu. Karena biografi begitu kan, jadi membahas tentang satu orang saja. Kita perhatikan apakah sudah pas ini analisis spesifik partisipannya, bagian unsur kebahasan orang spesifiknya gitu ya. Di sini yang dibahas adalah tentang Jenderal Sudirman. Di sini juga he, kata ganti untuk Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, dan di sini where he died slightly more than a month. Berarti ini tentang Jenderal Sudirman juga, dan ini he was buried at Semaki Heroes Cemetery in Yogyakarta. Ini juga tentang Jenderal Sudirman. Bener kan? Berarti dia. So in conclusion, jadi kesimpulannya, this recount text has already used the specific participant ya, sudah menggunakan specific participant yang benar. Oke, next ada penggunaan conjunctions ya. Conjunctions itu artinya dalam bahasa Indonesia itu kata penghubung ya, kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu ya. Contoh conjunctions itu ada and, ada after, ada where. Sebelumnya sudah Miss kasih tahu ya yang di atas tadi, yang di slide pertama, contoh-contohnya apa saja. Oke. Nah, kita analisis dalam sini ada berapa conjunctions yang digunakan. Ada and ya, ada when, ada and, after, dan where ya. Nah, tidak ada lagi yang lain kan? Oke, berarti ada 6. There are 6 conjunctions used in this recount text. Oke, gitu, gampang kan? Tinggal cari and atau but penghubungnya gitu, penghubung antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Contohnya ini ya, the ensuing battle and British withdrawal strengthened Sudirman's popular support, and he was ultimately confirmed on 18 December. Nah, jadi penghubung antara kalimat yang ini ya, yang ini sampai ke sini dengan kalimat selanjutnya, dan dia dikonfirmasi pada tanggal 18 Desember. Ini penghubungnya, kedua kalimat ini menggunakan and, kata penghubungnya. Gitu dia. Oke, the last one is the use of action verbs in recount text. Jadi ada penggunaan action verbs di dalam recount text ya. Apa itu action verb, Miss? Action verbs itu adalah kata kerja ya. Verbs itu kata kerja, action itu kegiatan atau aksi. Jadi kata kerja di mana kita bisa lihat aksinya gitu. Kita bisa lihat langsung aksi dan hasil aksinya. Gitu dia. Itulah kata kerja action verbs. Kata kerja yang kita bisa lihat aksinya. Kita bisa lihat sedang dilakukan, kita bisa lihat hasilnya. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan action verbs. Nah, di sini sudah Miss tandai yang mana saja termasuk action verbs ya.
While waiting to be confirmed, Sudirman ordered an assault. Di sini ordered artinya memerintah ya, memerintah pasukan di Ambarawa ya, memerintah. Jadi memerintah, memimpin. Jadi ketika Jenderal Sudirman memerintah pasukan tersebut, memimpin pasukan tersebut untuk perang, kita bisa melihat aksinya ketika itu dilakukan, gitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan action verbs. Selanjutnya, Jenderal Sudirman commanded ya. Dia memerintah sama dengan ordered. Order tadi sama seperti dengan pemimpin pasukan gitu ya. Commanded ini memerintah dia ya, memerintah kemiliteran, aktivitas kemiliteran di Jawa ya. Di Jawa termasuk di Yogyakarta pada 1 Maret 1949 ya. Nah, ketika dia memerintah pasukan kemiliteran ini, ketika itu dilakukan, kita bisa lihat apa yang dilakukannya dan apa hasilnya ketika dia setelah selesai memerintah. Otomatis pasukannya mengikuti apa yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman. Itulah yang disebut dengan action verbs. Kita bisa lihat hasilnya, hasil dari aksinya ya, hasil dari aksinya tersebut. Selanjutnya, recalled, dipanggil kembali ke Yogyakarta. Dipanggil kembali, recalled, berarti ketika Jenderal Sudirman dipanggil kembali. Nah, dipanggil kembali ini akan menunjukkan aksi di mana Jenderal Sudirman akan kembali ke Yogyakarta. Kita bisa lihat hasil dari ketika dia dipanggil kembali, gitu kan? Nah, itulah dia juga termasuk ke dalam action verbs. Lalu retired, dalam bahasa Indonesia itu mengundurkan diri ya. Jadi dia mengundurkan diri ke Magelang. Jadi ketika dia mengundurkan diri, kita akan bisa melihat aksinya mengundurkan diri, bahwa dia tidak lagi memimpin pasukan sebelumnya. Dia mengundurkan diri ke Magelang, gitu ya. Lalu selanjutnya died. Nah, dari died ini meninggal ya. Kita bisa lihat hasilnya bahwa beliau sudah tidak ada lagi, gitu ya. Berarti dia juga termasuk, si verb ini termasuk ke dalam action verbs ya. Nah, selanjutnya buried, he was buried, dia dimakamkan atau dikubur ya. Ketika dilakukan kegiatan mengubur atau memakamkan ini, kita bisa lihat aksi yang sedang dilakukan ketika mengubur dan hasilnya ya, gitu dia. Jadi there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 action verbs used in this context about Jenderal Sudirman. Okay, I really hope that you understand. So if you're still confused about this discussion, please note your question in your book and ask me through WhatsApp group. Okay, so that's all about our material today. Later I will guide you to replace our result ya, analisis hasil resultnya, hasil analisis kita ke dalam tabel. Nanti akan Miss bimbing kamu untuk memindahkan hasil analisis rekonteks kita ini ke dalam tabel, dan kamu bisa berlatih untuk menganalisis rekonteks ini sendiri, unsur kebahasan rekonteks ini sendiri. Okay, so that's all about our discussion today. See you to the next video, dears. Good morning. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.